Halo teman liburan, kali ini kita mau ngajak kalian camping di Wood Forest Cikole, Lembang, Bandung. Yuk! Karena hari ini hari Jumat, belum masuk weekend, jadi kita sengaja berangkat pagi-pagi dari Jakarta supaya nggak ketemu dengan kemacetan dari orang-orang yang berangkat kerja. Kalian keluar Subang aja ya. Karena kita pergi 2 mobil, jadi si bapak-bapak ini koordinasi jalan dulu. Nah, keputusannya kita itu nggak akan lewat Bandung untuk menghindari kemacetan dan keramaian. Jadi dari Tol Cikampek itu kita lanjut terus ke Tol Cipali dan nanti keluarnya di Subang. Nah, sekarang kita udah ada di pintu keluar tol di daerah Subang. Jadi buat teman-teman yang mau ke daerah Lembang tapi tidak mau melewati keramaian kota Bandung, jalan alternatif melalui Subang ini boleh menjadi pilihan kamu. Jalanan lewat Subang ini udah oke, jadi udah mulus, sudah teraspal dengan baik, tidak berlubang dan tidak berbatu. Dan untuk jalurnya sendiri, walaupun dia sudah mulai menanjak ke arah pegunungan, tapi cukup aman untuk kendaraan kecil sekalipun. Tidak berkelok-kelok dan tidak ada tanjakan atau turunan yang terlalu terjal. Dan di sepanjang jalannya kita akan melewati perkebunan teh, jadi udaranya sudah mulai sejuk di sini. Selain itu, kalau lewat jalur Subang, kamu akan melewati beberapa objek wisata. Salah satunya Pemandian Air Panas Ciater, Gunung Tangkupan Perahu, dan yang terbaru itu ada Flora Wisata de Castello. Jadi ini mirip taman bermain, tapi lokasinya ada di atas kebun teh. Nah, sekarang kita udah memasuki daerah Cikole di Lembang. Posisinya itu di sebelah utara kota Bandung. Udaranya di sini cukup sejuk, bahkan kalau malam itu lumayan dingin karena dia tuh persis ada di kaki Gunung Tangkupan Perahu. Nah, kalau di daerah Cikole ini ciri khasnya itu adalah hutan pinus, teman-teman. Mungkin dulu di sini memang sepanjang area di sini adalah hutan pinus. Cuman semakin ke belakang sini banyak yang dijadikan tempat wisata. Yang aku mau tuju ini adalah Cikore Forest Estate Tourism. Jadi di sini ada satu lokasi tempat wisata, nggak cuman Wood Forest Campground yang mau aku datengin, tapi banyak campground lainnya. Terus ada tempat outbound juga, ada Bobo Cabin juga, ada Tangkal Pinus, terus ada Orchid Forest Cikole, salah satu objek wisata yang cukup terkenal di sini. Jadi kalau teman-teman mau liburan ke satu tempat yang udah lengkap, ada campgroundnya, ada tempat wisata, ada tempat outboundnya, kalian bisa datang ke sini nih ya teman-teman. Nah sekarang kita udah ke pintu masuk dan kita bayar tiket masuk. Harganya itu 11.000 per orang dan ini tiketnya bisa dipakai keluar masuk selama tiketnya nggak hilang. Nah ini Orchid Forest Cikole yang aku bilang terkenal itu. Ini lumayan ramai kalau pas weekend ya teman-teman. Terus ini juga ada training center untuk teman-teman yang kalau mau pergi outbound perusahaan. Nah ini kita udah sampai di Wood Forest. Ternyata di Wood Forest itu ada bicycle trail loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka bicycle trail, kamu boleh coba nginep di sini. Seawood Forest ini katanya lagi hits banget ya teman-teman. Jadi salah satu campground yang terbesar saat ini. Lebih dari 100 blok campground dalam satu area. Dan untuk kepergian kali ini pun aku harus booking 2 bulan sebelumnya. Karena hampir semuanya full. Sekarang kita tag di nomor 32 dan 33 ya teman-teman. Jadi di satu area ini ada kurang lebih 60-an campground, tapi dia juga punya di area bawah sana kurang lebih 40-an. Jadi totalnya lebih dari 100 sih teman-teman. Kita langsung bongkaran ya teman-teman, karena kan kebetulan tadi pas pagi berangkat kita belum sarapan. Jadi kalau kita udah pasang tenda, kita bisa langsung siapin sarapan plus makan siang kali ya teman-teman. Nah ini kita gelar terpal alasnya dulu. Nah yang aku suka di tempat ini yang pertama, ini bawahnya sudah diuruk dengan batuan split ya teman-teman. Aku tuh nggak gitu suka kalau campground yang bawahnya masih tanah, karena kalau hujan itu tuh akan resiko becek dan banjirnya itu lebih besar daripada yang sudah diuruk dengan batuan seperti ini. Walaupun kalau lepas sendal lumayan sakit juga ya teman-teman di kaki, celekit-celekit dikit lah. Setelah tendanya berdiri, kita langsung hamparin
pasang flying sheet di atasnya. Jadi supaya kalau hujan nggak terlalu basah langsung ke tendanya, dan kalau panas juga nggak terlalu panas. Nah, setelah tendanya berdiri, kita langsung keluarin meja, kursi, dan kompor untuk masak. Untuk makanan camping kali ini, aku bawa makanan yang udah aku bekukan ya teman-teman. Jadi kemarin tuh aku udah masak, terus aku simpen makanannya itu di kantong double seal supaya nggak bocor. Terus aku masukin deh ke freezer supaya nanti pas dibawa itu masih dalam keadaan beku. Biasanya aku tuh kalau camping kan masih di daerah Puncak Bogor doang, paling lama 2 hari. Itu aku masih berani tuh bawa bahan makanan yang mentah. Tapi karena ini perginya lumayan jauh dan 3 hari juga, jadi aku bawa bahan makanan yang udah mateng. Kemarin tuh aku udah masak ayam woku, terus aku udah bikin sop jagung untuk anak-anak, terus aku udah rebus singkong juga. Nanti tinggal digoreng di sini. Nah, untuk yang bahan makanan mentahnya, aku tetap bawa daging slice ini untuk bikin sabu-sabu nanti malam. Tapi ya karena ini yang mentah, jadi ya otomatis dia dimasak duluan hari ini. Nah, tadi pagi bahan makanan itu aku keluarin dari freezer, terus aku masukin di cool box seperti ini. Ini nih ukurannya pas banget ya teman-teman sama tinggi kantong silnya itu. Karena udah pada lapar, jadi kita langsung panasin si ayam woku kemanginya. Kecium nggak teman-teman harumnya? Sambil makan, sambil menikmati keindahan alam yang ada di sini. Jadi ini benar-benar suasananya itu masih asri banget. Sepanjang kita memandang itu, yang dilihat itu cuman pohon-pohon pinus. Terus di sini itu nggak ada fasilitas bermain seperti kolam renang atau playground untuk anak-anak ya teman-teman. Jadi yang ada itu mereka hanya punya tanah lapang di depan tenda kita masing-masing. Jadi kalau bawa anak yang tipenya aktif dan nggak bisa diem, mending bawa mainan lebih banyak. Kemarin tuh aku cuman bawa bola, tapi sih kayaknya harusnya tuh bawa raket bulu tangkis. Bahkan ada tetangga tenda aku, dia tuh bawa RC mobil teman-teman. Jadi dia main remote control mobil di tanah-tanah ini. Kayaknya sih seru juga ya teman-teman. Karena kita bawa layang-layang pun percuma, nggak bisa terbang. Pohonnya tinggi-tinggi dan nggak ada angin. Kemarin tuh dia tuh udah sempet gabut, akhirnya aku kasih dia kantong besar. Aku suruh dia cari ranting-ranting pohon kering sama buah-buah pinus yang kering untuk bahan api unggun nanti malam. Dan lumayan bekerja juga sih teman-teman. Jadi dia keliling area camping ground di sini untuk cari ranting-ranting kering. Yang penting happy lah. Aja deh. Kita jalan-jalan ke kamar mandinya ya teman-teman. Jadi walaupun kamar mandinya ini jumlahnya sedikit, tapi kayaknya aku nggak sempet sampai antri-antri untuk pergi ke kamar mandi deh teman-teman. Jadi mereka cukup memfasilitasi dengan baik, apalagi ada air panasnya juga untuk mandi. Dan untuk tempat cuci piringnya sendiri pun cukup baik ya teman-teman. Untuk fasilitas campground aku bilang sih segini udah oke banget. Selesai makan siang, kita jalan-jalan bentar teman-teman. Jadi tangga yang aku lewatin ini adalah penghubung dari blok bawah, lalu ke tengah dan ke atas. Blok yang bawah itu adalah nomor 1 sampai 20-an. Sedangkan yang tengah nomor 30-an sampai 40-an. Dan yang paling atas itu adalah blok 50-an sampai 60-an. Jadi kalau kamu nginep di blok yang bawah, kalau kamu mau ke toilet, kamu harus lewat tangga ini teman-teman. Sedangkan kalau blok 30 sampai 40-an ke toiletnya tuh deket banget. Nah, kalau blok 50-an sampai 60-an mereka tuh punya toilet sendiri di atas. Nah, ini blok 1 sampai 20-an masih kosong, masih sepi karena kebetulan kan ini hari Jumat, jadi belum banyak yang datang. Kalau besok katanya sih ini semua udah full di book, teman-teman. Nanti besok kita lihat lagi ya yang ramenya tuh kayak apa sih. Di Wood Forest ini mereka punya cafe ya teman-teman, namanya Beda Ruang. Jadi kafenya ini terbuka untuk umum. Konsepnya tuh cakep banget teman-teman. Jadi dia tuh konsepnya terbuka, open space. Jadi sambil menikmati makanan dan minuman, kamu juga bisa sambil menikmati alam terbuka di tengah hutan pinus.
Jadi kalau kamu mau datang ke kafenya tanpa menginap di Wood Forest-nya, boleh-boleh aja kok. Langsung cek di Google beda ruang cafe and resto. Menjelang sore, akhirnya aku coba cari aktivitas yang ada di sekitaran Wood Forest. Jadi aku cari di IG dan kebetulan aku ketemu ini Cikole Jayagiri Resort Timur. Jadi ini lokasinya di luar Wood Forest dan untuk masuk ke sini kita harus bayar tiket masuk lagi teman-teman. Berbeda dengan tiket masuk Wood Forest yang tadi. Per orangnya itu 17.000 dan untuk kendaraan 11.000. Harganya itu berlaku untuk semua pengunjung ya teman-teman. Jadi walaupun kita nggak main, cuman nganter doang, harganya tetap kita harus bayar tiket masuk itu. Nah di dalam Cikole Jayagiri ini mereka itu ada mini outbound seperti ini. Walaupun sih kalau aku bilang ini udah lumayan tua ya teman-teman dari macam-macam permainannya ini dan agak kurang terawat juga. Tapi ya masih oke lah. Mungkin kalau anak-anak masih aman ya, kecuali kalau dewasa yang naik mungkin agak serem juga ya teman-teman. Nah selain outbound itu di dalam sini tuh juga ada ATV dan ada paintball juga. Nah kalau untuk orang tua yang nunggu ada restorannya, ada kafenya dan ternyata mereka juga punya campground. Tapi karena berhubung aku datang ke sini cuma mau ngantar anak-anak main, jadi ya udah kita nunggu aja di gazebo-gazebo dia yang mereka udah sediakan di situ. Dan untuk mainnya ini nggak ada batasan waktu ya teman-teman, jadi pokoknya boleh main. Untuk playgroundnya ini main bebas sepuasnya selama mereka masih mau dan belum bosan, oke-oke aja. Selesai outbound mereka minta main ATV. Ya udahlah ya, mumpung liburan. Jadi untuk sewa ATV-nya ini harganya itu 85.000 per 15 menit. Tapi ternyata ada batas usianya. Jadi anakku yang kecil itu nggak boleh bawa ATV sendiri. Jadi kalau dia mau dibonceng itu aku tetap bayar setengah harga. Jadi dari harga awal 85.000, aku akhirnya bayarnya 125.000. Nah, ATV di sini itu tuh ada tracknya teman-teman. Jadi bukan sekedar main ATV yang muter-muter di lapangan parkir gitu, tapi mereka tuh akan dibawa masuk ke dalam hutan pinusnya. Lalu tracknya itu panjangnya kurang lebih 3 kilometer dan itu di dalam sana itu tuh ada rintangan-rintangannya teman-teman. Dan tenang aja, jadi kalau kita nggak mau ikut jalan, ada pendampingnya kok. Nah, kalau menurut anakku di dalam hutannya itu tuh ada kolam lumpur, ada jembatan, ada sungai kecil kayak gini. Jadi itu seru banget kalau menurut mereka. Tadinya selesai main ATV mau minta lanjut main paintball juga, tapi ternyata nggak bisa. Kalau main paintball itu harus ada timnya, minimal 8-10 orang. Jadi kita balik ke tenda karena kebetulan memang udah gelap juga. Balik ke campground kita langsung masak untuk makan malam dan ternyata di sini tuh dingin banget loh teman-teman. Jadi ini baru sekitar jam 7 malam tapi suhu udaranya tuh udah sampai 16 derajat. Jadi kita langsung aja masak yang anget-anget, kita masak si slice beef yang tadi kita bawa untuk dijadiin sabu-sabu. Lumayan lah buat angetin badan. Kita akhiri malam dengan bakar api unggun dari ranting-ranting pohon yang dikumpulin bocah tadi siang. Sampai segini dulu ya teman-teman, sampai ketemu besok pagi. Pagi, suara burungnya itu tadi asli loh teman-teman. Jadi bayangkan begitu kamu bangun tidur, melek mata, langsung disuguhkan dengan suara burung yang seindah itu. Nikmat banget kan? Nih sini teman-teman, aku kasih lihat blok 1-20 yang kemarin kita lihat kosong. Pagi ini tuh tiba-tiba udah seramai ini teman-teman. Aku nggak tahu ya kapan mereka datangnya karena kayaknya sepanjang malam mungkin aku tidurnya pules banget ya. Jadi nggak tahu kalau ternyata di sekeliling aku tuh udah rame banget teman-teman. Yang kemarin kita lihat kosong, pagi ini semua udah full diisi tenda-tenda. Mungkin mereka datang tengah malam kemarin, jadi mereka berangkat sepulang kerja hari Jumat kemarin,
atau bisa juga datangnya subuh-subuh tadi. Bahkan ada satu rombongan bis yang akan menginap di sini pagi ini. Nah, ini itu nih tenda-tenda yang sewa di sini langsung teman-teman. Jadi mungkin untuk teman-teman yang datang pakai rombongan bis itu, mereka kan nggak mungkin bawa tenda sendiri. Jadi mereka tuh sewa tenda yang langsung di sini. Ini kita jalan-jalan sebentar ya teman-teman. Lihat udah full dan udah rame kan? Padahal kemarin kita lihat masih tanah kosong ya. Selain rombongan yang pakai bis tadi, ternyata hari ini juga ada acara gathering, jadi camping bersama dari teman-teman komunitas mobil Serena Suka-Suka. Jadi ada sekitar 40-an mobil Serena, yang artinya ada sekitar 40 keluarga yang juga akan camping bareng di sini. Pantas aja ya dibilang full. Kita sarapan dulu ya teman-teman sambil mikir hari ini enaknya ngapain. Karena sejujurnya kita pun juga bingung hari ini tuh enaknya ngapain ya. Si bocil main bola udah sampai ganti personil. Awalnya kita pikir apa kita ke Lembang aja ya sekalian cari oleh-oleh. Tapi ternyata pas lihat map dari Cikolek ke Lembang itu udah macet parah. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mau menuju Bandung lewat jalur Cikolek ini teman-teman. Dan akhirnya kita mengurungkan niat untuk pergi ke Lembang. Pilihan yang kedua itu ada trekking ke Lorong Lumut. Jadi Lorong Lumut itu semacam vegetasi alami yang ada di dekat Wood Forest teman-teman. Tapi masalahnya kita harus trekking ke sana dan kok rasanya mager ya. Akhirnya kita ketemu ini nih teman-teman. Ternyata di Wood Forest juga ada permainan outbound. Kemarin kita nyari di IG dan nggak sadar kalau ternyata di sini juga ada. Permainannya itu sama aja, paintball, ATV, sama off-road. Harganya sih sedikit beda, cuman kan kalau di sini nggak perlu bayar lagi tiket masuk. Akhirnya si bocil minta paintball karena kemarin kan nggak kesampaian. Tapi ternyata karena mereka masih di bawah umur, jadi nggak boleh main paintball. Bolehnya itu shooting target. Untuk senjatanya sendiri sih sama. Senapannya itu senapan paintball juga. Bahkan pelurunya pun peluru paintball. Cuman tidak boleh dimainkan dalam bentuk seperti permainan paintball gitu loh teman-teman. Jadi yang tembak-tembakan ke orang lain. Jadi mereka hanya boleh shooting target. Ya lumayan lah buat menghibur juga. Kunci dulu, buka kuncinya. Dari sana tekan. Dari sana. Dari sana. Nah, sip. Dedikannya ini sama ini. Stop. Bisa. Stop, dedik lagi. Lumayan banget kan teman-teman buat hiburan si bocil yang udah mati gaya. Bahkan selesai tembak-tembakan kita masih diperbolehkan untuk ngumpulin pelurunya itu untuk dibawa pulang. Jadi peluru paintball itu kan biasanya kalau ditembakkan ke badan tuh dia pecah. Karena ini mainnya nggak terlalu keras, jadi banyak peluru yang masih utuh dan itu diperbolehkan untuk dibawa pulang. Ya lumayan lah buat oleh-oleh. Menjelang sore kita kembali menikmati suasana santai di sini sembari ngobrol, makan singkong goreng, dan sambil liatin bocah main. Pokoknya selama di sini tuh kita seperti sedang mempaus kehidupan kita sejenak dari segala macam kesibukan dan mencharge ulang energi kita dengan menghirup udara segar dan merasakan ketenangan dari alam. Malam ini suhunya sekitar 14 derajat dan kata bocah dia bisa ngeluarin asap dari mulut. Sebelum tidur pada minta mie rebus karena katanya dingin. Oke deh teman-teman, sampai ketemu besok pagi ya. Pagi teman-teman, hari ini kita mau balik ke Jakarta. Jadi setelah tadi pada bangun, aku langsung siapin sarapan, bikin yang simpel aja, cuman bikin roti. Karena kompor dan segala macamnya itu udah diberesin. Setelah itu kita langsung beres-beres supaya sebelum makan siang itu kita udah sampai di Subang lagi. Dan nanti ketika balik ke Jakartanya kita nggak ketemu macet di Tol Cikampek.
Aku udah check out dari Wood Forest ya teman-teman, dan kita pulangnya lewat Subang lagi. Seperti yang aku bilang kemarin, kalau kamu lewat jalur Subang, kamu tuh bisa mampir ke Gunung Tangkupan Perahu. Terus kamu juga bisa ke ini teman-teman, Flora Wisata De Castello. Jadi ini taman bermain yang ada di atas kebun teh. Cakep kan teman-teman? Terus jangan lupa kalau lewat Subang itu mampir beli nanas, karena di sini kamu bisa ketemu banyak penjual nanas di sepanjang jalan. Oke deh teman-teman, sekian liburan kami. Sampai ketemu di liburan berikutnya ya. Jangan lupa di like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kamu. Bye.